Siapa keluarga pengendali dunia? Halo sahabat tabir misteri, sebelum kita membongkar salah satu rahasia paling gelap tentang dunia ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Tabir Misteri. Karena bisa jadi, apa yang akan kamu dengar malam ini bukan sekadar cerita, tapi kenyataan yang disembunyikan dari kita semua. Sejak ratusan tahun lalu, dunia selalu dikuasai oleh kerajaan, raja, atau presiden. Namun, ada teori konspirasi yang jauh lebih menyeramkan, bahwa di balik semua pemimpin dunia, ada sebuah keluarga rahasia yang benar-benar memegang kendali. Mereka bukan hanya kaya, mereka bukan hanya berpengaruh, mereka disebut-sebut menguasai uang, politik, media, hingga perang dunia. Banyak orang menyebut mereka sebagai The Hidden Hand, tangan tersembunyi yang mengatur jalannya sejarah. Nama-nama yang sering dikaitkan dengan teori ini antara lain Rothschild, penguasa Bank Dunia, Rockefeller, penguasa minyak, dan beberapa keluarga elit lainnya yang jarang muncul di depan publik, tapi jejaknya ada di setiap peristiwa besar dunia. Pertanyaannya, benarkah ada keluarga pengendali dunia, ataukah ini hanya mitos modern untuk menakuti kita? Di episode berikutnya, kita akan mulai menelusuri salah satu keluarga paling terkenal dalam teori ini, Rothschild, keluarga yang dituduh mengendalikan uang dunia. Rothschild dan uang yang menggerakkan dunia. Nama Rothschild selalu muncul ketika membicarakan teori konspirasi keluarga pengendali dunia. Kisahnya bermula pada abad ke-18, dari seorang pria bernama Mayer Amschel Rothschild di Frankfurt, Jerman. Ia membangun kerajaan keuangan dengan cerdik, menempatkan kelima anaknya di kota-kota penting Eropa: London, Paris, Vienna, Naples, dan Frankfurt. Dengan strategi ini, Rothschild membangun jaringan perbankan internasional yang lebih kuat dari kerajaan manapun saat itu. Bahkan, ada teori yang menyebutkan bahwa keluarga Rothschild membiayai perang-perang besar di Eropa, bukan karena mereka memilih pihak, melainkan karena mereka mendapat keuntungan dari kedua belah pihak. Konon, setelah Perang Waterloo 1815, Rothschild berhasil memanfaatkan kekalahan Napoleon untuk mengendalikan obligasi pemerintah Inggris. Banyak yang percaya, sejak saat itu kekayaan Rothschild melonjak hingga tak terhitung, dan mereka disebut-sebut sebagai keluarga terkaya di dunia, bahkan melebihi negara. Apakah benar Rothschild adalah dalang keuangan global? Ataukah semua ini hanya mitos yang dilebih-lebihkan? Di episode berikutnya, kita akan membahas keluarga lain yang tak kalah menyeramkan pengaruhnya, Rockefeller, penguasa minyak dunia. Rockefeller dan minyak dunia. Jika Rothschild dikenal sebagai penguasa uang dunia, maka nama Rockefeller identik dengan minyak. John D. Rockefeller mendirikan perusahaan Standard Oil pada akhir abad ke-19. Dalam waktu singkat, ia menguasai hampir seluruh industri minyak di Amerika Serikat. Dari bahan bakar, hingga distribusi, bahkan mempengaruhi kebijakan ekonomi negara. Kekuatan Rockefeller begitu besar, hingga pemerintah AS pada tahun 1911 terpaksa memecah Standard Oil menjadi beberapa perusahaan kecil. Namun, anehnya, pecahan perusahaan itu justru berkembang menjadi raksasa energi yang kita kenal sekarang, seperti ExxonMobil, Chevron, dan BP. Teori konspirasi menyebutkan bahwa Rockefeller tidak hanya menguasai minyak, tapi juga memengaruhi politik luar negeri AS, membiayai penelitian medis, yang konon mendikte arah industri farmasi dunia, dan terlibat dalam pembentukan organisasi global seperti PBB. Dengan kekuatan minyak dan jaringan politik, keluarga ini disebut-sebut punya peran besar dalam membentuk dunia modern. Apakah Rockefeller hanyalah pebisnis sukses? Ataukah mereka bagian dari elit global yang sengaja menata dunia sesuai agenda tersembunyi? Di episode berikutnya, kita akan menyingkap hubungan keluarga elit ini dengan sebuah organisasi rahasia yang paling banyak dibicarakan di dunia, Illuminati. Illuminati dan teori pengendalian dunia. Nama Illuminati selalu menjadi pusat teori konspirasi global. Dikatakan bahwa organisasi ini adalah kumpulan keluarga elit dunia yang berusaha menciptakan tatanan dunia baru New World Order. Awalnya, Illuminati benar-benar ada. Didirikan pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman oleh Adam Weishaupt, organisasi ini bertujuan melawan kekuasaan gereja dan monarki. Namun, meski secara resmi dibubarkan, banyak yang percaya Illuminati tetap hidup dalam bayangan. Teori konspirasi menyebutkan keluarga Rothschild, Rockefeller, dan elit lainnya adalah bagian dari Illuminati modern.
Simbol mereka diyakini adalah piramida dengan mata satu Eye of Providence, yang bahkan muncul di uang $1 Amerika. Misi mereka disebut-sebut adalah membentuk dunia dengan satu pemerintahan global, satu mata uang, dan satu kendali penuh atas umat manusia. Beberapa peristiwa dunia seperti perang besar, krisis ekonomi, hingga revolusi teknologi sering dikaitkan dengan agenda Illuminati. Meski tidak ada bukti nyata, kehadiran simbol-simbol misterius di tempat publik membuat teori ini semakin dipercaya. Apakah Illuminati hanyalah organisasi rahasia yang sudah mati ratusan tahun lalu? Atau justru, mereka kini berada di puncak piramida kekuasaan dunia? Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana teori ini dikaitkan dengan perang dunia dan dugaan peran keluarga elit dalam menciptakan konflik global. Perang dunia kekuasaan tersembunyi. Perang Dunia I dan II disebut sebagai konflik terbesar yang pernah terjadi di bumi. Jutaan nyawa melayang, negara-negara hancur, dan tatanan dunia berubah selamanya. Namun, teori konspirasi mengklaim bahwa perang-perang ini bukan hanya akibat perseteruan politik, melainkan juga agenda tersembunyi keluarga elit dunia. Rothschild dituduh membiayai kedua belah pihak yang berperang, baik Inggris maupun Jerman, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari utang negara. Rockefeller disebut memperkuat pengaruhnya melalui bisnis minyak yang menjadi bahan bakar utama perang. Bahkan, ada teori bahwa Illuminati sengaja merancang perang dunia untuk mengguncang dunia, agar masyarakat mau menerima tatanan baru pasca perang. Setelah Perang Dunia II, lahirlah organisasi global seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, yang konon adalah alat untuk memperkuat kendali elit global atas dunia. Apakah benar perang yang menelan korban jutaan jiwa hanyalah bagian dari permainan kekuasaan? Atau ini hanyalah teori yang lahir dari kecurigaan terhadap mereka yang terlalu kaya dan terlalu berpengaruh? Di episode berikutnya, kita akan membahas senjata paling berbahaya yang tidak terlihat, media, propaganda, dan cuci otak global. Media, propaganda, dan cuci otak global. Perang dengan senjata memang menakutkan. Namun, ada senjata yang jauh lebih berbahaya, informasi. Sejak abad ke-20, media massa digunakan bukan hanya untuk menyampaikan berita, tetapi juga sebagai alat propaganda. Nazi menggunakan radio dan film untuk menyebarkan ideologi mereka. Di era modern, media televisi dan internet diyakini dikuasai segelintir perusahaan besar yang terhubung dengan keluarga elit global. Teori konspirasi menyebutkan, berita yang kita lihat setiap hari sudah disaring agar sesuai dengan agenda tertentu. Film dan musik diklaim memiliki simbol-simbol rahasia Illuminati yang secara halus mempengaruhi pikiran. Media sosial pun dianggap sebagai alat pengawasan massal dan cara untuk mengendalikan opini publik. Konsep ini dikenal dengan istilah mind control atau cuci otak global. Masyarakat tidak sadar bahwa ketakutan, harapan, bahkan kebencian mereka bisa diarahkan hanya lewat layar kecil di depan mata. Apakah kita benar-benar punya kendali atas apa yang kita pikirkan? Atau semua ini hanyalah bagian dari panggung besar yang sudah dirancang sejak lama? Di episode berikutnya, kita akan menyusuri hubungan antara Bank Dunia, keuangan global, dan keluarga elit yang diduga mengendalikan arus uang dunia. Bank Dunia, keuangan global, dan keluarga elit. Uang adalah nadi kehidupan modern. Namun, di balik setiap lembar kertas dan angka digital, ada dugaan bahwa keluarga elit dunia adalah dalang yang mengontrol semuanya. Setelah Perang Dunia II, lahirlah Bank Dunia World Bank dan IMF International Monetary Fund. Kedua lembaga ini disebut-sebut sebagai alat untuk menjerat negara-negara miskin agar terus bergantung pada pinjaman. Teori konspirasi menuduh keluarga Rothschild dan Rockefeller punya pengaruh besar dalam pembentukan sistem keuangan global ini. Bahkan, Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, diyakini bukan milik negara, melainkan dikendalikan oleh segelintir pihak swasta dari keluarga elit. Dengan kekuatan finansial yang nyaris tak terbatas, keluarga-keluarga ini bisa memicu krisis, mendongkrak atau menghancurkan ekonomi negara, bahkan memutuskan siapa yang akan berkuasa. Simbol "In God We Trust" di uang dolar sering dianggap hanya kedok. Yang sebenarnya dipercaya adalah mata satu Illuminati di puncak piramida, simbol kendali keuangan dunia. Apakah benar uang hanyalah ilusi, dan kita semua adalah budak dari sistem keuangan global yang sudah dipasang ratusan tahun lalu? Di episode berikutnya, kita akan membahas teknologi, AI, dan pengawasan global yang diduga menjadi senjata baru elit dunia dalam mengontrol manusia. Dunia di bawah kendali. Akhir dari Tabir Misteri. Halo sahabat Tabir Misteri.
Sebelum kita membuka bab terakhir dari seri konspirasi keluarga pengendali dunia, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Tabir Misteri. Karena hanya dengan begitu, kita bisa terus membongkar misteri yang berusaha ditutupi dari pandangan kita. Narasi utama. Sepanjang seri ini, kita sudah menyingkap bagaimana teori konspirasi mengaitkan keluarga elit global dengan hampir semua aspek kehidupan. Dari Illuminati, Perang Dunia, media dan propaganda, Bank Dunia, hingga teknologi dan pengawasan global. Teori paling gelap menyebutkan bahwa semua ini mengarah pada satu tujuan. New World Order, tatanan dunia baru. Sebuah dunia di mana tidak ada lagi negara berdaulat, semua manusia diawasi, dan kekuasaan terpusat pada segelintir keluarga. Namun, pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah ini sekadar teori yang dibesar-besarkan? Atau justru inilah kebenaran yang perlahan-lahan sedang kita jalani tanpa sadar? Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti. Tapi satu hal jelas, setiap kali kita melihat simbol aneh, krisis global yang tiba-tiba, atau kebijakan besar yang tampak janggal, teori ini kembali menghantui. Apakah dunia benar-benar dalam kendali mereka? Atau kita sendirilah yang menciptakan ketakutan ini? Tabir Misteri menutup seri ini dengan satu pesan, jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Dan tentu saja, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tabir Misteri. Karena di balik setiap rahasia, selalu ada cerita yang menunggu untuk diungkap.